Oke, balik lagi dengan gue Felix dan gue sekarang masih sebagai pemburu kelezatan asli. Sekarang gue lagi ada di kota Sukabumi dan di sini gue mau mencari kuliner-kuliner yang legendaris. Oke, di belakang gue sudah ada bubur ayam bunut. Ini katanya juga legendaris banget di kota Sukabumi. Kita langsung aja masuk ke dalam dan icipin seberapa lezat bubur ayam bunut ini. Yuk langsung aja yuk. Oke guys, jadi di sebelah gua sudah ada yang punya bubur ayam bunut. Dengan Bapak siapa? Nama saya Robi. Pak Robi. Jadi historinya gimana Pak, bubur ayam bunut ini? Nama bunut itu sendiri pertamanya ya. Nama bunut itu diambil dari awal pertama kali kita jualan. Kita jualan di Rumah Sakit Bunut, yang sekarang udah berubah namanya jadi Rumah Sakit Samsudinesa. Awal kali kakek saya jualan di situ. Oh gitu. Ya makanya kenapa dinamain bubur ayam bunut, karena kita jualannya di daerah Bunut itu, di Rumah Sakit Bunut itu. Itu tahun 1970-an lah. 1970 ya. Dan bisa sampai kayak gini, bisa gimana tuh Pak? Jadi dulunya dari zaman kakek saya sampai ayah saya generasi kedua, kita itu tempatnya masih ngontrak-ngontrak. Oke. Cuman lama-kelamaan kita berpikir bahwa kita harus punya tempat agar kita nggak pindah-pindah terus, nggak kebingungin juga sama yang beli, nyari-nyari terus. Ya alhamdulillah ada rezekinya kita bisa beli tempat ini di tahun 2006, 2007 baru bisa pindah ke sini. Oke. Jadi bunut sendiri ini bukan nama itu ya, saya pikir bunut itu nama orang loh. Bukan. Nama pohon bunut. Nama pohon ya? Ya. Daerah Bunut itu Rumah Sakit Bunut. Nah bunut itu sendiri diambil dari nama pohon. Ada namanya pohon bunut. Oh, soalnya jarang tahu bunut itu. Iya. Pohon bunut jarang tahu. Pohon bunut. Iya. Cara mempertahankan supaya bubur ini tetap terjaga rasanya dari generasi-generasi sebelumnya itu gimana Pak? Yang pertama yang pasti bahan baku ya. Iya. Bahan baku yang dipakai harus tetap sama seperti zaman dulu. Nomor satu, kualitas yang paling baik. Yang kedua, otomatis resepnya juga kita tetap pakai resep yang original, yang nggak ditambahin satu apapun gitu ya. Jadi masih tetap sama dengan waktu zaman kakek saya dulu. Bedanya bubur ini dengan bubur lainnya itu apa sih Pak? Pertama dari tekstur. Iya. Teksturnya kita tekstur nasinya masih kerasa, tapi tetap lembut, layaknya bubur. Yang pertama. Yang kedua, rasanya kita benar-benar gurih dari kaldu asli ayam. Kita nggak pakai campuran lain, jadi gurihnya tetap gurih ayam. Yang ketiga, kita nggak pakai kuah seperti layaknya bubur-bubur yang mungkin dikenal yang lainnya gitu. Kita keringan aja. Jadi ini nggak encer banget dong ya? Nggak. Kekentalannya pas? Sedang gitu. Nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Ini kan Bapak udah generasi ketiga. Nah, kenapa sih Bapak mau meneruskan usaha ini? Mungkin karena kepaksa ya. Kepaksa? Masa sih Pak? Karena saya nggak bisa kerja di tempat lain mungkin. Mungkin karena ya mental wirausaha, kebetulan juga nggak ada yang mau meneruskan usaha ini. Dulunya kan seharusnya ada kakak saya. Kakak saya anak pertama, biasanya itu sih yang seharusnya. Cuman kakak saya kebetulan waktu itu lagi kerja juga dan dia bilang saya lagi enjoy kerja. Jadi ya nggak ada orang lagi gitu. Ya ininya saya lah yang meneruskan. Daripada sayangnya. Betul, abisnya kalau nggak gitu adik saya perempuan nggak mungkin juga, karena dia kan pasti nanti dibawa sama suaminya. Dan sekarang ya udah pas ya. Ya pokoknya ini kan udah lama, udah masuk generasi ketiga. Kalau sampai punah sayang banget ya Pak ya. Apalagi udah banyak pengikutnya dan ini bubur yang termasuk otentik di daerah Sukabumi ini ya. Ya udah, abis ini saya mau review Pak makanan buburnya ini. Boleh Bapak bisa melanjutkan aktivitas lainnya. Oke, terima kasih udah sama-sama. Thank you Pak, sukses. Amin. Oke, jadi di depan gua sudah ada semangkuk bubur bunut dan ada pendampingnya nih. Ini kalau di sini disebutnya kroket ya, tapi kalau di Jakarta ini disebutnya risol. Nah, ini sebenarnya buburnya simple. Isinya cuman ada ayam, terus ada kerupuk dan ada bawang gorengnya. Simple sih, ini simple banget. Jadi ini bener-bener base bubur. Kita harus racik dulu nih. Yang pertama gue pengen kasih sambal.
Dan yang pasti pakai kecap bango. Oke, kita coba. Kalau gue tuh suka makan bubur diaduk, tim aduk. Kalau kalian timnya tim apa nih? Tim aduk atau tim tidak diaduk? Mama. Wow, dia porsinya nggak dikit-dikit juga ya guys. Jadi ini kalian bisa lihat porsinya lumayan besar, rasanya gurih, kaldu ayamnya berasa banget. Dan dia buburnya yang gue suka, ini nggak terlalu encer. Jadi dia masih ada tekstur nasinya gitu, bulir-bulir nasinya. Ini enak. Mungkin beberapa orang aneh kalau makan bubur pakai kroket atau risol ini. Cuman di sini emang kebanyakan makan buburnya pakai kroket ini. Kita lihat dalamnya ada apa. Nah, di dalamnya ada bihun, sama kayak ada wortelnya dipotong kecil-kecil. Kita coba. Nih, makannya pakai bubur. Wow, mamam. Nggak sia-sia nih guys, gue jauh-jauh dari Jakarta datang ke Sukabumi. Akhirnya gue ketemu makanan yang otentik dan legendaris banget. Dan menurut gue makanan-makanan kayak gini nih yang harus dilestarikan, supaya kedepannya generasi kita selanjutnya asik. Generasi kita, anak-anak cucu kita bisa nyobain makanan yang otentik kayak gini nih guys. Jadi ini bener banget, bubur ayam bunut ini emang bener kelezatan asli lintas generasi banget sih guys. Karena emang udah 3 generasi dan rasanya masih tetap enak. Makanan gue udah habis. Abis ini gue pengen ke kota selanjutnya untuk nyari makanan yang lezat sebagai pemburu kelezatan asli. Oke? Tonton sampai habis ya. Mantap. Oke guys, sekarang gue udah sampai di kota Pontianak. Gila, gue loncat dari kota Sukabumi dan sekarang udah di Pontianak. Wow. Nah, sekarang gue udah ada di depan Kue Tiaw Antasari 72. Nah, ini katanya legend banget karena sudah buka dari tahun 1972. Dan kenapa namanya 72? Ya tadi karena emang udah buka dari tahun 72. Dan ini letaknya di Jalan Antasari nomor 72. Pas banget kan? Nah, kita langsung aja ke dalam, kita tanya-tanya seberapa legend Kue Tiaw Antasari ini dan sudah berapa generasi. Yuk langsung aja yuk masuk ke dalam. Oke guys, jadi di sebelah gua sudah ada owner sekaligus generasi ketiga dari Kue Tiaw Antasari 72 ini. Dengan siapa namanya? Krisanti dan Lukman. Ini bertahan 3 generasi. Historinya gimana sih dari awal buka sampai bertahan sampai sekarang? Awalnya dari Popo ya, nenek ya. Iya. Nenek terus turun ke papa, mama, terus baru turun ke kita berdua. Dari dulu kita memakai bahan kualitas yang paling bagus. Terus dari segi rasa tidak pernah berubah dari dulu. Oh, jadi cara mempertahankan rasanya itu kita maintain selalu. Mostly makanan itu semua masih kita sendiri yang handle. Makanya kita bisa makanan, kualitas rasa makanan masih sama. Resep nggak diganti-ganti ya? Enggak. Nah, ini cabangnya udah ada berapa? Ada 2. Yang pertama ada di Transmart Kubu Pontianak. Yang kedua ada di Sumarekon Mall Bekasi di area food hall. Oh, di Jakarta ya ada juga? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di Bekasi. Terus apa namanya? Kenapa sih kalian mau meneruskan usaha ini? Kita berdua
kuliner itu butuh passion ya. Iya, benar. Benar kuliner banget. itu butuh passion. Kalau nggak ada passion nggak seru gitu. Kalau saya memang dari dulu seneng dengan yang namanya ribet di dapur. Iya. Makin ribet, makin seru. Berasa seru aja. Serunya mikirnya, oh oke, orang terima makanan kita dengan senang, orang puas, customer satisfied, kita udah oke, pasti dia akan balik lagi. Jadi alasannya emang passion ya? Emang passion. Menunya emang kue tiaw ini doang atau ada lagi yang lain? Kita masih ada nasi goreng, bihun, mie, ada yang berkuah juga, ada yang bun, ada yang siram. Oh, banyak gitu. banget berarti. Banyak ya. variannya. Iya, tapi yang favorit orang yang mana? Favorit tetap kue tiaw goreng. Kue tiaw goreng. Iya. Nah, yang membedakan kue tiaw ini dengan kue tiaw lainnya itu apa? Cobain punya saya, rasanya lebih gurih. Oh, lebih gurih. Itu dia. Iya. Jadi yang doyan gurih wajib banget ke kue tiaw Antasari 72 Pontianak. Oke, ya udah segitu dulu interview gue dengan generasi ketiga. Abis ini saya mau nge-review makan. Oke, thank you. Thank you. Nah, jadi gue udah pesan 1 piring kue tiaw goreng. Nah, ini kue tiaw gorengnya gue pesen yang dagingnya aja. Jadi nggak pakai jeroan. Kalau kalian mau pakai jeroan atau urat, kalian bisa pesen juga. Kita coba dagingnya dulu. Wow. Jadi gorengnya nggak gitu berminyak ya. Lezat banget sih. Ini kue tiawnya lembut banget, dagingnya empuk dan bumbunya itu loh, mantap banget. Karena kue tiawnya putus-putus, gue coba pakai sendok. Makan. Jadi kalau sampai punah sayang banget dan pasti banyak banget yang kehilangan. Dan yang pasti kita bakal berkurang sih koleksi makanan lezat dan otentik di Indonesia. Mantep banget. Nah, biar nggak punah, makanan kayak gini emang patut banget kita lestarikan. Makanya dia sudah bertahan 3 generasi dan emang udah terbukti ini kelezatannya kelezatan asli lintas generasi. Jadi kalau kalian yang mau coba kue tiaw Antasari 72 ini, kalian nih bisa datang nih ke Festival Jajanan Bango 2019. Itu diadakan di area parkir Spos Gelora Bung Karno tanggal 16 sampai 17 Maret 2019. Di situ banyak banget makanan-makanan legendaris. Kayak kemarin gue ada beberapa review mie koclok, terus bubur bunut, terus kupat tahu gempol, itu ada semua di sana. Nah, itu kan ramai banget. Jadi kalau kalian nggak mau ngantri, kalian udah bisa daftar dari sekarang di www.bango.co.id. Dan kalau kalian mau tahu info lebih lengkap, kalian bisa follow Instagramnya di Bango Warisan Kuliner. Gitu guys, catat ya. Makan lagi, habisin. Ini porsinya lumayan banyak juga ya. Well, makanan gue udah habis. Jadi habis ini gue pengen lanjut nyari makanan-makanan lainnya yang lezat-lezat. Mungkin di next episode lah ya. Yaudah, sekian dulu episode kali ini. Jadi jangan lupa follow Instagram gue Anak.Kuliner dan jangan lupa subscribe channel Anak Kuliner. Dan akhir kata jangan lupa makan. Dadah.